Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Kelayaban Terus. Pada video kali ini saya mau ngecamp di pantai daerah Sukabumi teman-teman. Tepatnya di Pantai Pasir Besi. Infonya yang saya dapat, pantainya itu masih bagus teman-teman, sepi, dan memang pasir pantainya itu memang hitam katanya. Yang masih hidden gem banget sih teman-teman, masih belum terlalu banyak wisatawan lah. Jadi memang akhir-akhir ini memang mulai banyak yang ngecamp, cuma nggak seramai-ramai pantai-pantai lain teman-teman. Makanya saya mau coba camp di sana. Semoga tempatnya benar-benar recommended banget buat dijadikan tempat foto camp. Posisi saya sekarang dari Tangerang. Estimasi perjalanan saya untuk sampai ke Pasir Besi itu kira-kira sekitar 7 jam teman-teman. Dan saya startnya dari Tangerang itu sekarang jam setengah 5. Karena planning saya semoga saya sampai di sana itu masih siang teman-teman, masih sekitar jam 12 atau jam 1 lah, kalau memang saya jangan santai dan terlalu banyak rest. Jadi saya gampang untuk cari tempat atau cari jalan di area sananya, karena takutnya beberapa tempat yang saya kunjungi sebelumnya itu sering hilang sinyal, jadi masih nanya-nanya sama akam sih teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya sampai di Pantai Pasir Besi. Bye. Sudah sampai di Jalan Raya Sukabumi teman-teman. Dan alhamdulillah cuaca sejauh ini sih cerah, dan situasi lalu lintasnya itu ramai lancar. Ini hari Sabtu teman-teman, tanggal 2 Mei. Sebenarnya masuknya long weekend, cuma untuk saat ini Jalan Raya Sukabumi masih ramai lancar teman-teman. Beda mungkin ya kalau kita tujuannya ke puncak, pasti lebih macet nantinya. Tapi semoga saja perjalanan sampai menuju Pelabuhan Ratu dulu ini cuacanya cerah ya teman-teman ya. Tapi ini sih sebenarnya masih pagi tapi cenderung panas sih teman-teman. Dan tujuan kita ini, Pantai Pasir Besi itu sebenarnya sejalur teman-teman sama Cikaso. Jadi semoga Pantai Pasir Besi tujuan saya untuk motocamp itu cocok. Karena kalau enggak, mudah-mudahan saya masih punya cukup waktu untuk nyari opsi-opsi lain. Karena kan saya juga belum tahu area campnya itu bagaimana. Oke teman-teman, saya lanjut perjalanan saya. Bye.
Posisi saya sekarang sudah di Jalan Raya Cikidang, Pangurian teman-teman. Alhamdulillahnya cuaca sampai sejauh ini masih cerah dan situasi lalu lintasnya pun masih ramai lancar teman-teman. Nanti di Pelabuhan Ratu mungkin saya akan cari tempat buat ngopi dulu teman-teman, mau rest dulu karena memang belum rest itu dari tadi. Jadi ikuti terus perjalanan saya teman-teman, semoga kita sampai tujuan dengan ya. Halo teman-teman, alhamdulillah sudah rest, dan alhamdulillahnya lagi action cam saya aman setelah terjatuh tadi. Sebenarnya tadi agak kaget juga teman-teman ya, untungnya di belakang saya itu nggak ada mobil atau kendaraan lain, itu motor itu masih agak jauh teman-teman. Jadi action camnya jatuh dan selinding ke selokan pinggir jalan, nggak ada airnya sih, cuma tanah aja teman-teman. Alhamdulillah masih bisa kepake teman-teman. Awalnya sempat kepikiran juga pas saya ngeres tadi untuk dicoba dulu, karena kalau emang jatuh dan rusak, nah repot ya tuh teman-teman, karena perjalanan masih jauh dan alat rekam saya cuma ini aja gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah masih aman tadi saya coba pas ngeres. Ada aja dah. Semoga perjalanan ke depannya aman teman-teman, dan action cam saya ini masih bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjut dulu perjalanan saya. Bye. Halo teman-teman, jadi di jalur Bakan Jampang Kulon itu, ketika teman-teman memasuki area pegunungan ya, itu teman-teman harus hati-hati jika mau ke sini, karena beberapa titik itu banyak jalur-jalur yang bekas longsoran teman-teman. Jadi saya melewati beberapa titik tadi, sudah ada mungkin 2 atau 3 atau lebih tadi, saya lupa. Jadi kalau memang ada teman-teman yang hobi riding malam, nah itu harus hati-hati teman-teman, karena kadang posisinya itu selepas tikungan atau ya teman-teman, titik-titik bekas longsoran itu. Jadi buat teman-teman yang mau melalui jalur sini itu harus berhati-hati ya teman-teman ya. Saya sih juga belum tahu sih masih banyakkah jalur-jalur yang titik-titik bekas longsoran ini, tapi memang di beberapa ada yang sudah perbaikan, ada juga yang cuma dikasih pembatas
tali-tali aja teman-teman. Untungnya nih saya lewat sini masih siang sih, jadi efek penerangan di jalan pun masih aman. Nggak tahu ceritanya nanti kalau misalkan lewat sini malam, karena yang saya lihat untuk penerangan jalannya kayaknya masih minim teman-teman di sini. Jadi itu aja buat teman-teman yang mau lewat jalur sini dan memang hobi riding malam, harap lebih berhati-hati teman-teman. Halo teman-teman, nah ini dia di ujung perjalanannya. Ini tuh kita masuk ke area jalur bebatuan ya teman-teman, dan ini lumayan panjang teman-teman. Jalur kayak gini itu sebenarnya bikin capek sih teman-teman, cuma sayangnya itu memang tinggal akses ke arah pantai pasir besi itu aja teman-teman yang bebatuan. Alhamdulillahnya itu sebelumnya mah jalanan semuanya relatif halus teman-teman, tinggal masuk ke area perkampungannya aja yang sayangnya masih bebatuan kayak gini teman-teman. Dan kalau teman-teman ada dengar suara yang kurang enak itu karena unit track saya itu bosnya kena teman-teman, jadi agak-agak ada bunyi-bunyi aneh-aneh dikit lah. Semoga masih aman. Oh ya, jadi kalau teman-teman mau ke area sini dipersiapkan kendaraannya teman-teman ya, biar nyaman aja dipakainya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, they cut me down to size. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions,
Kira buat teman-teman yang mau ke Pasir Besi, menurut saya mapnya itu lebih baik dititikkan ke Pantai Karangbolong Sukabumi dulu teman-teman. Di tempat saya terakhir berhenti tadi, nah itu di depan saya itu ke arah Pantai Karangbolong. Untuk ke Pantai Pasir Besinya teman-teman belok kiri sedikit kira-kira 10 meter, lalu belok kanan di depan rumah warga. Nah itu jalan motongnya. Sebenarnya lewat yang jalan kiri itu lurus bisa, tapi jatuhnya muter teman-teman, itu lebih agak jauh lagi. Jadi saya tadi diinfokan sama orang sana untuk diarahkan ke sini aja gitu, itu jauh lebih dekat. Nah di lewat jalur ini kita itu yang nanti nyeberangi jembatan itu teman-teman. Kalau yang arah lurusnya itu enggak, jadi dia lebih memutar jalurnya, cuma ya lebih jauh, belum tentu jalannya juga bagus karena menurut mereka itu jalannya juga rusak gitu teman-teman. Nah di sini jembatan gantung Sukatani teman-teman. Halo teman-teman. Nah ini dia teman-teman, Pantai Pasir Besi. Setelah melewati perjalanan yang lumayan melelahkan teman-teman, yang memang full bebatuan, akhirnya saya sampai juga di sini teman-teman. Kalau dilihat sekilas ini garis pantainya memang panjang teman-teman. Dan kenapa dinamakan Pasir Besi?
Kayaknya sih ya, karena memang pasir. Nah di depan itu pasir berwarna hitam teman-teman. Sekilas sih kita lihat bener-bener indah sih teman-teman. Ini spot campnya cukup luas juga sih. Ada beberapa trik teman-teman. Di situ juga ada kolam, mungkin bekas galian teman-teman. Nah, di sini saya mau cari spot buat diriin tenda teman-teman. Tapi aneh sih di sini ada area yang berbeton teman-teman. Mungkin dulunya di sini pernah ada bangunan kali ya. Jadi ada sebagian yang ke beton gini. Tapi sayangnya sih teman-teman ya, karena mungkin tempat ini baru hits. Saya lihat beberapa titik sampah sih di sini tadi. Sayang banget sih, kenapa mereka yang ngecamp itu sampahnya nggak mereka rapikan dan mereka bawa gitu loh teman-teman, buat langsung dibuang di tempat lain, nggak yang sembarang buang kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau ngecamp di sini, areanya luas teman-teman. Sebenarnya di sini juga bagus teman-teman, di pinggir ini dan kelihatan langsung view laut. Nah di bawah itu garis pantainya dengan pasir hitam ya teman-teman. Sebenarnya bagus juga di sini, dan ada spot camp lagi di bawah, cuma yang di arah tebing sini ya teman-teman ya, nggak yang di pantai. Setelah saya putar-putar untuk cari lokasi camp, akhirnya saya memutuskan untuk di area bawah sih teman-teman. Cuma saya nggak mau ke yang lebih dekat ke garis tebing di arah pantai teman-teman, karena setelah saya pikir-pikir, angin di area sini itu cukup besar teman-teman. Jadi saya lebih mutusin lebih ke tengah lagi teman-teman, daripada ke pinggir. Nah di spot sinilah teman-teman yang hits itu yang dimasuk ke sosmed teman-teman. Pemandangan dari sini cukup bagus teman-teman, pasir hitamnya dan camp area sangat luas, cukup luas. Teman-teman kalau ke sini tinggal bisa pilih. Sebenarnya di sini juga bisa buat ngecamp, karena tadi juga sempat ada tenda di sini. Cuma kalau saya sih nggak merekomendasikan teman-teman kalau kucing. Yang saya modelkan dari sisi ini sih teman-teman, cuma sih juga kurang tahu juga karena ya sih gitu. Di sini tempatnya bagus dan indah. Sayangnya ya itu aja, mereka yang bangun di sini dan itu kurang apa ya, kurang merhatiin sampah mereka gitu loh. Mereka datang ngecamp lalu sampahnya mereka tinggal, bukan kenangan yang ditinggal. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I
I sit to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish life, foolish notions. They cut me down to size. Halo teman-teman, di sini saya cukup merasa puas sih dengan lokasinya. Biarpun perjalanannya melelahkan, tapi buat saya pemandangannya dan tempatnya cukup membuat saya puas. Buat teman-teman yang mau camp di sini atau sekedar datang untuk menikmati pemandangan di sini, untuk tempatnya masih free semua teman-teman, nggak ada retribusi apa-apa, masih benar-benar gratis. Jadi kalau abang teman-teman kesini yang dipersiapkan kendaraan dan mental karena untuk tempat masih gratis teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau ngecamp di sini, jadi teman-teman jangan mengharapkan fasilitas yang gimana ya, karena di sini masih free dan belum ada pengelolaan. Jadi di sini untuk toilet itu belum ada teman-teman. Jadi teman-teman bebas nyari tempat, atau ada opsi lainnya tapi agak sedikit jauh. Teman-teman bisa numpang di warung. Jadi di arah kita jalan itu nanti ada rumah terakhir sebelah kiri teman-teman, itu warung. Dia jual kayak air, indomie, kopi dan macam-macam teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau numpang mandi, numpang yang lain-lain atau ngecas, bisa di warung itu teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau kesini, yang perlu disiapkan adalah mental dan kendaraannya. Kalau untuk biaya cukup bensin aja, atau teman-teman bawa jajanan atau makanan dari rumah sudah cukup, karena untuk tempat itu masih gratis teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan minta dukungannya teman-teman untuk channel ini, supaya saya tetap semangat untuk mencari tempat-tempat motocamp selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman, bye.